Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Judul renungan kali ini, Seorang Pendoa, ditulis oleh Cindy Hans Casper. Sahabat ODB, keluarga kami mengenang kakek saya sebagai seorang yang teguh beriman dan tekun berdoa. Namun itu baru terjadi setelah beliau mengalami perubahan dalam hidupnya. Bibi saya ingat saat ayahnya pertama kali berkata kepada seluruh keluarga, "Mulai sekarang kita akan berdoa dahulu sebelum makan." Doa pertamanya diucapkan dengan terbata-bata. Tetapi beliau tekun berdoa setiap hari hingga akhir hidupnya 50 tahun kemudian. Dan ketika beliau wafat, suami saya memberikan tanaman doa kepada nenek saya sambil berkata, "Kakek sungguh seorang pendoa yang tekun." Keputusan kakek saya untuk mengikuti Allah dan berbicara kepadanya setiap hari telah menjadikannya seorang pelayan Kristus yang setia. Alkitab banyak berbicara tentang doa. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, Yesus memberikan pola doa kepada para pengikutnya dan mengajarkan kepada mereka untuk datang kepada Allah dengan pujian yang mengagungkan dirinya. Saat membawa permohonan kita kepada Allah, kita percaya Dia sanggup menyediakan makanan kita yang secukupnya. Ketika mengakui dosa-dosa kita memohon pengampunan darinya dan pertolongannya untuk menjauhi pencobaan. Namun bukan hanya doa Bapa kami yang bisa kita panjatkan. Allah ingin kita memanjatkan segala doa dan permohonan di setiap waktu. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Selain sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, doa juga memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus bercakap-cakap dengannya setiap hari. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ketika kita datang kepada Allah dengan rendah hati dan rindu untuk berbicara dengannya, kiranya Dia menolong kita untuk semakin mengenal dan mengasihinya. Sahabat ODB, bagaimana Allah memandang doa-doa yang meskipun tidak fasih tetapi dinaikkan anak-anaknya dengan rendah hati? Dan bagaimana Anda dapat membuat doa sebagai bagian hidup Anda sehari-hari? Ya Bapa, terima kasih karena aku boleh datang kepadamu dan Engkau menerimaku setiap kali aku memanggil namamu dalam doa.